Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Manajemen Perbankan akan mempresentasikan hasil resiko kredit, sumber dampak, strategi, dan mitigasi. Sebelumnya, nama saya Citra Aprilia Widyastuti. Saya Kezia Devi Arya. Saya Nurhalizah. Saya Muhammad Ilham Nurofik. Saya Rio Effendi. Definisi resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko yang dihadapi bank ketika nasabah atau debitur tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan sesuai perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa resiko kredit berkaitan dengan penurunan kualitas kredit yang meskipun tidak selalu berujung pada kegagalan, meningkatkan kemungkinan terjadi gagal bayar. Jenis-jenis resiko kredit: sovereign credit risk, corporate credit risk, retail customer credit risk. Penyebab utama resiko kredit. Resiko kredit terjadi ketika bank tidak dapat mengembalikan cicilan pokok atau bunga dari pinjaman. Penyebab utamanya adalah kemudahan pemberian pinjaman tanpa kehati-hatian, seringkali karena tekanan untuk memanfaatkan likuiditas. Penilaian kredit yang kurang cermat pada meningkatkan resiko nasabah tidak mampu membayar, terutama saat resesi atau inflasi tinggi. Dampak resiko kredit menjadi tantangan utama bagi Bank Indonesia, di mana diukur melalui rasio non-performing yang tinggi berdampak negatif pada kinerja keuangan, menurunkan ROA dan ROE. Manajemen risiko kredit yang efektif penting untuk meningkatkan stabilitas dan profitabilitas bank. Jika terlalu terpapar risiko ini, bank mungkin menjadi lebih konservatif dalam pemberian pinjaman baru, menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan risiko kredit yang baik sangat penting untuk kesehatan finansial bank. Selanjutnya ada studi kasus resiko kredit, yaitu contohnya pada PT Bank BPRS Bakti Sumekar Cabang Jember, yaitu PT Bank BPRS Bakti Sumekar Cabang Jember adalah salah satu bank yang berfokus pada pembiayaan usaha mikro kecil atau UMKM. Bank ini menghadapi berbagai resiko kredit yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah pada UMKM. Faktor-faktor pembiayaan bermasalah, yang pertama kurangnya kepatuhan nasabah. Jadi nasabah itu seringkali mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran bunga maupun pokok pinjaman. Yang kedua yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil. Jadi kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat mempengaruhi kemampuan nasabah UMKM untuk memenuhi kewajibannya. Yang ketiga, kurangnya dokumentasi yang memadai. Proses pemberian kredit yang seringkali tidak dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai yang dapat meningkatkan risiko kredit. Selanjutnya ada strategi risiko kredit. Yang pertama, model pemeringkatan kredit. Yang kedua, manajemen portofolio kredit. Yang ketiga, sekuritisasi. Yang keempat, penggunaan anggunan. Yang kelima, monitoring arus kas. Dan yang terakhir, keenam, manajemen pemulihan. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi untuk memperbaiki manajemen risiko kredit. Yang pertama ada penerapan teknologi dan evaluasi kredit. Yang kedua ada meningkatkan kualitas data dan transparansi. Yang ketiga ada pemantauan proaktif terhadap portofolio kredit. Yang keempat ada diversifikasi risiko kredit. Yang kelima ada peningkatan kapasitas manajemen risiko kredit. Selanjutnya kesimpulan risiko kredit. Risiko kredit merupakan tantangan signifikan bagi lembaga keuangan yang merupakan sebab oleh faktor internal dan eksternal, seperti kelalaian debitur atau kondisi ekonomi. Dampak dari risiko ini meliputi penggunaan probabilitas peningkatan biaya pencadangan dan potensi kerugian finansial yang dapat mengganggu likuiditas bank. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.